Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan channel Dunia Fana News. Malaysia adalah negara yang sangat identik dengan Islam, dengan identifikasi mayoritas penduduknya yang didominasi kaum Melayu yang juga identik dengan agama Islam karena wajib beragama Islam sebagai satu-satunya agama yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada ungkapan kesohor bahwa Melayu adalah Islam, karena Melayu dan Islam di Malaysia tak mungkin terpisahkan bagai dua sisi mata uang yang saling terkait satu sama lain. Memang tak dapat dipungkiri bahwa kaum Melayu Malaysia telah menyatu dengan nilai-nilai agama Islam yang sangat diperlukan sebagai pedoman hidup dunia dan akhirat. Kemajuan Malaysia di berbagai bidang seperti ekonomi, pendidikan, kesehatan, teknologi, infrastruktur, transportasi, dan lain sebagainya yang telah dicapai memang tak lepas dari kebijakan-kebijakan yang telah diambil oleh pemerintah dari semenjak meraih kemerdekaan hingga kini. Semua tak lepas dari nilai-nilai yang berlandaskan Islam, meskipun pemerintah telah berganti-ganti wajah pemimpin, namun rohnya tetap sama, yaitu nilai-nilai ajaran Islam sebagai pedoman utama. Itulah bukti bahwa Islam sebagai agama resmi negara Malaysia bukan sekedar formalitas belaka, tetapi telah berusaha diamalkan dengan konsisten. Menurut informasi dari Harian Republika, mantan Perdana Menteri Malaysia Tun Mahathir Mohamad pernah mendambakan terwujudnya kemajuan Islam di era modern di Malaysia dengan mencanangkan program modernisasi berdasarkan dua kebijakan utama. Pertama adalah Islam memperoleh keistimewaan dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Ini mencakup upaya penanaman nilai-nilai dan identitas Islam, membangun institusi keislaman, serta membuka hubungan lebih luas dengan dunia Islam. Kedua, meneruskan kebijakan affirmative action yang telah dimulai pada tahun 1970-an, yakni memberikan keistimewaan kepada etnis Melayu yang Muslim untuk menduduki pos-pos penting di pemerintah maupun dalam bidang pendidikan. Tun Mahathir Mohamad juga mencanangkan visi 2020 sebagai target pencapaian menjadi negara maju di tahun 2020. Tentu saja kemajuan harus tetap berlandaskan pada moral dan nilai-nilai Islam. Prestasi kemajuan yang telah dicapai Malaysia tak lepas dari penerapan konsep Islam Hadari. Konsep ini untuk pertama kali diperkenalkan oleh Perdana Menteri Abdullah Badawi sebagai penerus Tun Mahathir Mohamad. Islam Hadari yang dicanangkan oleh mantan Perdana Menteri Abdullah Ahmad Badawi adalah sebuah konsep tatanan kehidupan beragama untuk mewujudkan kemajuan umat di segala bidang. Menurut Abdullah Badawi, Islam Hadari merupakan upaya untuk membawa umat Islam kembali ke dasar dan fundamental Islam sesuai Al-Quran dan hadis tentang dasar-dasar pembentukan masyarakat madani. Adapun 10 prinsip Islam Hadari antara lain iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, pemerintah yang adil dan dipercaya, kebebasan dan kemerdekaan rakyat, penguasaan ilmu pengetahuan, perkembangan ekonomi yang seimbang dan komprehensif, serta taraf hidup yang memadai bagi semua golongan. Di berbagai negara bagian Malaysia juga menerapkan kebijakan bagi penguatan pengamalan nilai-nilai ajaran Islam seperti di negara bagian Johor, Selangor, Perak, dan Malaka yang mengeluarkan peraturan anti pemurtatan. Bagi kaum non-muslim yang terbukti melakukan pemurtatan akan mendapatkan sanksi. Selain itu, pemerintah Malaysia juga menetapkan agar stasiun penyiaran milik negara, radio dan televisi Malaysia atau RTM hanya menyiarkan program-program keislaman. Tak hanya itu, Kementerian Informasi juga menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk menerima Islam sebagai agama resmi negara dan bisa menerima keistimewaannya di atas agama lain. Pada tahun 1991 dikeluarkan peraturan baru, yakni mereka yang ingin melamar pekerjaan sebagai pegawai pemerintah atau PNS diwajibkan memiliki pengetahuan agama Islam secara memadai termasuk kemampuan membaca Al-Quran. Warga Muslim Malaysia juga tak luput dari sanksi tegas. Bila tertangkap sedang mabuk di muka umum, mereka akan dihukum cambuk. Dan semua ketentuan itu ditujukan sebagai upaya untuk pengembangan dinamika keagamaan. Demikian informasi yang bisa kami sampaikan kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatian Anda semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.